warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Bimba dimanapun berada? Tetap semangat dan terus belajar. Di video kali ini saya Nurul Baidillah akan menjawab pertanyaan pada tugas di luar kelas hari ke-14. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Saya mulai dari pertanyaan pertama. Apa pengertian tahap persiapan? Tahap persiapan yaitu tahap di mana motivator memperdengarkan verbal huruf, kata, kalimat kepada anak tanpa menunjukkan simbol-simbolnya. Jadi hanya memperdengarkan saja. Ayo anak-anak, A, I, U, E, O, tanpa memberitahukan simbolnya. Ini loh yang A, ini loh yang I, tetapi hanya memperdengarkan saja. Verbal-verbal katanya seperti apa, kalimatnya seperti apa. Lalu pertanyaan nomor 2, apa pengertian dari huruf verbal? Huruf verbal yaitu huruf yang hanya diperdengarkan saja, yang hanya diberitahukan kepada anak, ini loh hurufnya, tanpa harus diberitahukan simbolnya. Ini loh simbol-simbolnya, tapi hanya diperdengarkan saja. MA, MA, mama, ada pada ref lagu Labimba yaitu diperdengarkan sambil bernyanyi, diselipkan pada lagu Bimba dan juga berbahasa Bimba. Lalu kemudian tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Yaitu tahap verbal, di mana anak diharapkan hanya memperdengarkan saja verbal-verbal katanya, verbal hurufnya dan juga verbal kalimatnya. Itulah tahap persiapan. Lalu kemudian pertanyaan nomor 4, mengapa ada tahap persiapan? Agar anak sebelum diberikan materi berbentuk perlihatkan simbol, anak sudah mendengarkan dulu verbal-verbal katanya. Oh iya, MA, MA, mama. Jadi begitu ketika motivator memberikan simbol-simbolnya, yang ini loh kak simbol A, yang ini loh kak simbol I, ia sudah tertanam di dalam dirinya. Oh iya, verbal katanya begini loh, MA, MA, mama. Jadi ketika ia melihat simbolnya, ia sudah tahu verbal-verbal katanya karena dia sudah diperdengarkan oleh motivatornya. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, apa tujuan adanya tahap persiapan? Tujuannya yaitu agar anak paham, agar anak mengerti kata-kata yang diverbalkan. Jadi ketika apabila anak langsung diberikan simbolnya, yang ini loh kak A, yang ini loh I, tetapi ia tidak pernah mendengar sebelumnya. Apa itu A, apa itu I, apa itu kata M, dia tidak tahu. Tapi kita sebagai motivator, tujuannya itu memberikan pemahaman kepada anak, agar anak itu paham dulu verbal-verbalnya. MA, MA, mama, PA, PA, papa. Lalu kemudian pertanyaan nomor 6, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Yaitu materinya ada 3. Yang pertama HF A I U E O atau huruf verbal A I U E O. Lalu kemudian yang kedua HF JLN TRC, huruf verbal JLN TRC. Yang ketiga huruf verbal BDG KMPSC. Lalu pertanyaan nomor 7, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Yaitu cara penyampaiannya diulangi terus-menerus dengan cara yang menyenangkan. Lalu kemudian ada materi-materi yang tadi sudah saya sebutkan, kita tuh caranya dengan bernyanyi. Contohnya pada lagu A I U E O, kita bisa mengajak anak untuk bernyanyi lagu Yel Bimba. Karena pada lagu Yel Bimba ada bagian dimana kita memverbalkan kata anak Bimba, anak A I U E O, A I U E O, ye. Nah, anak jadi tuh kita tuh terus mengajak anak untuk bernyanyi lagu Yel Bimba. Secara tidak langsung kita ajarkan, kita perdengarkan huruf verbal A I U E O, dan juga pada materi HF JLN TRC kita memperdengarkan lagu JLN TRC. JLN TRC, la 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 la, JLN TRC,
itu. Dan sedangkan pada materi yang terakhir, yaitu materi HFBDG KMPSY, kita ajak anak nyanyi lagi dengan cara yang menyenangkan. BDG, BDG, KMPSY, ye ye ye. BDG, BDG, KMPSY, ye ye ye. Nah, maka dari itu kita secara tidak langsung memperdengarkan kepada anak huruf-huruf verbal tadi. Nah, lalu kemudian pada bab B ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari HFAIUEO? Yaitu huruf verbal A, I, U, E, O. Lalu kemudian pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HFAIUEO? Tujuan utamanya agar anak tuh menyukai pada saat kegiatan memverbalkan kata atau kalimat. Dan tujuan khususnya itu agar anak tuh terampil dalam mengucapkan bunyi huruf. Setelah anak menyukai, maka anak akan terampil. Ayo kakak, coba kak panggil kata mama. Anak akan menyebutkan MA mama. Nah, lalu kak kalau baju, maka anak akan terampil seperti itu. Lalu kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HFAIUEO? Yaitu dengan cara diulang dengan cara yang menyenangkan dan juga diajak bernyanyi lagu Yel Bimba. Karena di dalam lagu Yel Bimba, anak bimba, mana orangnya, ni, mana senyumnya, mana ketawanya, ha. Anak bimba, A I U E O, ye. Nah, pada lagu Yel Bimba itu secara tidak langsung motivator memperdengarkan kepada anak huruf verbal A, I, U, E, O seperti itu. Lalu kemudian pada bab C ada 3 pertanyaan juga, yaitu mengenai HFBDG KMPSY. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari HFBDG KMPSY? Yaitu huruf verbal BDG KMPSY. Lalu kemudian pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HFBDG KMPSY? Tujuan utamanya agar anak menyukai pada saat kegiatan memverbalkan huruf. Lalu tujuan khususnya agar anak terampil. Kemudian bagaimana cara motivator mengenalkan HFBDG KMPSY? Dengan cara mengajak anak untuk bernyanyi lagu BDG KMPSY. BDG, BDG, KMPSY, ye ye ye. BDG, BDG, KMPSY, ye ye ye. Secara tidak langsung di lagu itu pun anak diperdengarkan verbal BDG KMPSY. Lalu kemudian pada bab D ada 3 pertanyaan pula mengenai HFJLNTRC. Pada pertanyaan pertama, apa pengertian dari HFJLNTRC? Yaitu huruf verbal JLNTRC. Kemudian yang nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus HFJLNTRC? Tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan verbal huruf. Dan tujuan khususnya agar anak terampil dalam memverbalkan huruf. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HFJLNTRC? Dengan menyanyikan lagu JLNTRC. JLNTRC, la 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 la. JLNTRC, la 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 la. Seperti itu. Lalu kemudian pada bab pada bab E mengenai HFABC. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari HFABC? Yaitu huruf verbal alfabet A, B, C sampai Z. Lalu kemudian nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus HFABC? Yaitu tujuan utamanya agar anak menyukai
menyukai dalam bermain verbal huruf. Lalu, tujuan khususnya agar anak terampil memverbalkan A, B, C sampai Z. Lalu nomor 3-nya, bagaimana cara motivator mengenalkan HFA, B, C? Yaitu dengan cara mengajak anak bernyanyi lagu alfabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba. Tetap semangat dan terus belajar.